pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lutsmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 22 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Sebulu Salam bersama Ombudsman Aceh membahas langkah taktis penanganan jalan rawan kecelakaan di kawasan Tanjakan Kedabuhan guna menjamin keselamatan pengguna jalan. Berikutnya, pemerintah Kota Banda Aceh siap melaksanakan Pekan Raya Ramadan dengan menghadirkan 100 slots UMKM pada 27 Februari hingga 13 Maret 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lutsmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh siap melaksanakan Pekan Raya Ramadan dengan menghadirkan 100 slots UMKM pada 27 Februari hingga 13 Maret 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh akan menggelar Pekan Raya Ramadan 1447 Hijriah pada 27 Februari hingga 13 Maret 2026 di eks lahan Pasar Aceh Shopping Center yang sudah dibersihkan pasca pembongkaran. Adapun selama 15 hari pelaksanaan Pekan Raya tahun ini dibagi ke dalam 3 kategori zona, yaitu Pekan Raseki, merupakan rangkaian kegiatan niaga yang berlangsung di 2 zona utama, meliputi Pekan Takjil dan Pekan Raya Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, kuliner dan non-kuliner. Selanjutnya, Pekan Kanduri berisi rangkaian atraksi dan festival budaya seperti tradisi Temok Kanduri Ramadan, berbagi takjil langsung dari Belanga, kolaborasi zikir dalail dan tarian sufi, nasyid, perkusi Nusantara, serta atraksi budaya. Pekan Silaturahmi berupa rangkaian kegiatan kreatif kolaboratif yang menawarkan pengalaman interaktif bagi pengunjung dalam bentuk pertunjukan, games dan obrolan ringan yang menjadi aktivitas ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal mengatakan Pekan Raya Ramadan sebagai inisiatif strategis baru dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca bencana serta penguatan ekosistem usaha masyarakat pada momentum bulan suci Ramadan. Pekan Raya Ramadan 2026 diharapkan menjadi salah satu katalis kebangkitan ekonomi di Kota Banda Aceh. Ayo ramaikan Pekan Raya Ramadan 2026 bersama kita hidupkan kembali pusat perdagangan dan pilar utama ekonomi Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan 100 los pameran secara gratis bagi UMKM yang lolos proses kurasi. Seleksi dilakukan secara bertahap dan terukur untuk memastikan kualitas dan kesiapan pelaku usaha. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.
lemang menjadi salah satu makanan yang paling populer diminati oleh masyarakat untuk menu berbuka puasa. Kue lemang adalah salah satu tradisi kuliner khas Aceh yang hanya ada di bulan Ramadan. Berikut laporan reporter Albara Maulana. Selama bulan suci Ramadan, kue lemang menjadi salah satu makanan yang paling populer diminati oleh masyarakat untuk menu berbuka puasa. Kue lemang adalah salah satu tradisi kuliner khas Aceh yang hanya ada di bulan Ramadan. Salah seorang pedagang kue lemang dermawan mengatakan, kue lemang terbuat dari beras ketan yang dimasukkan ke dalam buluh bambu beralaskan daun pisang, serta dimasukkan santan dan dipanggang selama 2 hingga 3 jam. Dermawan mengatakan dirinya menjual lemang setiap harinya selama Ramadan sebanyak 50 sampai dengan 60 bambu. Kegiatan itu sudah menjadi turun-temurun dari kakek nenek hingga cucu. Keluarga sampai nenek cucu segala macam, pokoknya kerja terus. Ini usaha yang dititip nenek. Kalau per harinya laku kadang-kadang kalau bambu 60 bambu. Kan? 60 bambu, kadang-kadang ada yang 50. Kira-kira 3 jam lah. 3 jam dah selesai. Lebih lanjut disampaikan, pembuatan kue lemang dermawan melibatkan banyak pekerja dari kalangan saudaranya. Pemesanan kue lemang ini langsung di rumah dermawan. Masyarakat tinggal ambil ketika kue lemang telah selesai dibuat. Harga kue lemang dermawan per bambunya Rp70.000. Demikian Albara Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Harga jual berbagai jenis unggas seperti ayam dan bebek di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah hingga kini masih tinggi. Kondisi ini terus berlangsung pasca bencana hidrometeorologi lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Harga jual ayam potong di Takengon meninggi. Per ekor jenis ayam putih dijual pedagang 70 sampai dengan Rp75.000. Kenaikan harga ini mulai terjadi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh akhir November 2025. AK pedagang ayam di Takengon merincikan harga jual ayam di semua jenis juga mengalami kenaikan. Stok ayam, kata dia, dominan dipasok dari Medan, Sumatera Utara. Kayak mana harga ayam hari ini? Mahal. Berapa? 65. Itu jenis apa? Hah? Jenis apa? Ayam merah. Terus? Ayam ingkong. Yang jantan 200, yang betina 18. Ayam putih ada 70, ada yang 90. Terus bebek ayam kampung? Bebek 75, ayam kampung ada 13. Sudah berapa lama nih? Dari bencana, Pak. Di sebelum bencana? Bencana stabil harga, paling mahal-mahalnya ayam berapa? 70? Itu 2 kilo 8 on. Ini dari mana pasoknya? Masuk ayam, Bang. Ayam dari mana nih? Bagian ada yang dari Medan. Ayam yang ingkong dari Medan. Kalau yang putih? Yang putih kurang tahu. Ada yang dari Medan, ada yang dari Biren. Berarti ini kapan lagi turun? Tahu, Bang. AK tak menampik harga jual ini sewaktu-waktu terus mengalami kenaikan seiring tingginya permintaan konsumen sementara stok suplai dari peternak terbatas. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Pembangunan jembatan Burni-Bius yang menghubungkan desa Burni-Bius dengan dusun Gantung Langit terus dikebut para personel TNI. Hingga kini progres pengerjaan telah melebihi 50%. Berikut laporan Fitra Jayadi. Prajurit TNI dari Kodim 0106 Aceh Tengah bersama personel YONTP 854DK terus menggenjot pembangunan jembatan gantung di Desa Burni-Bius, Kecamatan Selihnara, Kabupaten Aceh Tengah. Hingga saat ini, progres pembangunannya telah melebihi 50%. Pembangunan jembatan sepanjang 75 meter yang menghubungkan Desa Burni-Bius dengan Dusun Gantung Langit itu menjadi bagian dari komitmen TNI dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial. Mereka bahu-membahu bersama warga setempat untuk memastikan pengerjaan
pengerjaan berjalan sesuai target yang ditetapkan rampung pada Februari 2026. Dalam kegiatan ini, prajurit TNI melaksanakan pemasangan bantalan papan jembatan serta bantalan seling sebagai bagian dari struktur utama konstruksi. Pekerjaan selanjutnya, personel dijadwalkan memasang tiang besi di titik P1 serta melanjutkan pemasangan bantalan papan jembatan. Meski dihadapkan pada kendala distribusi logistik, semangat dan disiplin prajurit tetap terjaga. Pembangunan jembatan gantung ini diharapkan segera tuntas sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antar wilayah di kawasan tersebut. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Saudara, selanjutnya kita menuju ke Bumi Tuku Umar, Malabo. Banyak 24 unit kendaraan yang terlibat aksi balap liar di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang, Kabupaten Aceh Barat, diamankan Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah. Sebanyak 24 unit sepeda motor yang terlibat aksi balap liar di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang, Kabupaten Aceh Barat diamankan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Barat. Kendaraan tersebut diamankan saat petugas melaksanakan patroli subuh rutin menyusul keresahan masyarakat terkait maraknya balap liar dan penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban umum. Kasat Lantas Polres Aceh Barat AKP Yusrizal SE mengatakan dalam patroli tersebut, petugas mendapati sekelompok remaja sedang melakukan aksi balap liar di kawasan Jalan Iskandar Muda, tepatnya di Desa Kuta Padang. Ia menyebutkan pihaknya selama ini telah berulang kali melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong. Namun pada patroli kali ini, petugas langsung mendapati aksi balap liar yang dinilai sangat meresahkan masyarakat, sehingga dilakukan tindakan tegas di lokasi kejadian. Kepada orang tua, khususnya agar menjaga anak-anaknya yang karena kami pantau di lokasi terjadinya balap liar, banyak dari remaja-remaja kita yang melaksanakan balap liar yang tentunya ini sangat mengganggu aktivitas dari masyarakat karena mengganggu kenyamanan dari pengendara lain dan juga sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa dari remaja tersebut. Seluruh remaja terjaring kemudian didata dan orang tua masing-masing dipanggil ke kantor polisi untuk diberikan pembinaan. Para pelaku juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah mengikuti berita-berita dari Banda Aceh, Laut Semawe, Takengon, dan Malabo. Selanjutnya kita menuju RRI Singkil. Wali Kota Sebulu Salam bersama Ombudsman Aceh membahas langkah taktis penanganan jalan rawan kecelakaan di kawasan Tanjakan Kedabuhan guna menjamin keselamatan pengguna. Berikut laporan Juprianto. Luar biasa, terima kasih kepada Bang Jul. Ya, siap. Siap. Pemerintah Kota Sebulu Salam merespon serius keluhan para sopir terkait kondisi jalur maut di wilayah Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rashid Bancin menerima kunjungan tim Ombudsman Perwakilan Aceh di ruang kerjanya guna membahas langkah taktis penanganan infrastruktur jalan tersebut. Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh Dian Rubianti yang didampingi oleh Kepala Bidang Pencegahan Muammar. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai ancaman keselamatan di jalur lintas utama. Wali Kota Sebulu Salam menjelaskan bahwa kehadiran Ombudsman dipicu oleh surat pengaduan resmi dari para sopir yang rutin melintasi kawasan Kedabuhan. Wali Kota Sebulu Salam memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat Ombudsman Aceh yang proaktif menjemput bola demi kepentingan publik. Ia juga menilai langkah ini sangat krusial agar suara para sopir dan pengguna jalan tidak sekedar menjadi keluhan tanpa solusi nyata dari pemegang kebijakan pusat. Sinergi antara pemerintah Kota Sebulu Salam dan lembaga pengawas itu nantinya diharapkan mampu mendesak percepatan perbaikan geometrik jalan maupun pemasangan fasilitas keselamatan tambahan. Demikian Juprianto melaporkan. Biasa, terima kasih kepada Bang Jul. Pendengar, feature Ramadan sore ini akan mengangkat kisah tentang aneka minuman segar takjil berbuka puasa selama bulan Ramadan di Kota Sabang.
Menjelang waktu berbuka puasa di hari keempat Ramadan, suasana perjajanan takjil di kota Sabang mulai dipadati warga. Aneka minuman segar berjejer di sepanjang lapak takjil, mulai dari kelapa muda hingga es teler yang menjadi favorit masyarakat untuk melepas dahaga setelah seharian berpuasa. Di salah satu sudut kota Sabang, terlihat Bang Cik tampak sibuk melayani pembeli yang silih berganti datang. Tumpukan kelapa muda yang sudah dikupas menjadi tanda dagangannya cukup diminati. Dikatakan selama Ramadan dirinya justru menurunkan harga jual untuk membantu masyarakat. Jika pada hari biasa kelapa muda dijual dengan harga Rp10.000, khusus Ramadan ia menjualnya seharga Rp8.000. Inilah suasana Ramadan ketiga ini kan. Asal ada kelapa insya Allah ada aja. Itu harganya Bang? Harganya kita murah-murah aja. Biasa hari biasa 10.000 tapi Ramadan ini kita kasih harga 8.000. Tidak jauh dari sana, Bu Epi juga tampak kewalahan melayani pembeli es teler. Gelas-gelas plastik berisi campuran buah, santan, dan sirup manis tersusun rapi di meja jualannya. Dirinya mengaku meraih omset sekitar Rp2 juta dengan modal awal sekitar Rp1 juta. Per porsinya berapa Kak yang dijual? 13.000 sekian. Dalam satu hari itu laku berapa Kak? Sekitar 2 juta. Itu dari modal yang kita keluarkan berapa Kak? 1 juta lah. Mungkin ada nggak Kak kendala atau gangguan selama berjualan di bulan puasa ini? Barang yang naik, tapi kami harga nggak naik. Itu aja. Sementara itu, suasana pembelian takjil juga mendapat perhatian dari aparat keamanan. Babinsa setempat Syahrial mengatakan pihaknya bersama unsur kepolisian melakukan pemantauan untuk memastikan situasi tetap aman dan tertib. Ini kan wilayah saya, Kota Atas, Kampung Kuta Aceh. Sementara ini saat ini masih jam-jam segini ini masih jam 6 ya, belum begitu ramai. Nanti kalau udah jam 6 baru ramai. Contoh pengunjung nih mau beli takjil, nanti jam 6 baru ada serbuan rame-rame itu. Mudah-mudahan, tapi dari pihak kepolisian masih nanti ada tiap simpang, tiap keramaian ada kepolisian membantu lalu lintas di jalan dalam masyarakat membeli takjil. Kehangatan suasana Ramadan di Sabang pun terasa lengkap dengan semangat para pedagang dan dukungan aparat keamanan. Di balik kesibukan dan hiruk-pikuk menjelang berbuka puasa, terselip harapan agar Ramadan tahun ini membawa keberkahan. Dari segelas kelapa muda murah Bang C hingga keteguhan Bu Epi menjaga harga es teler, Ramadan di Sabang adalah potret tentang berbagi keberkahan dan sinergi menjaga kenyamanan ibadah di ujung barat Indonesia. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.